Jai? Ya, Pak. Oke, Jai. Nah, oke. Nomor 2, Pak. Nomor 2. Oke. Tujuan pengukuran link adalah untuk mengetahui seberapa besar kekausan yang terjadi pada trade. Oke. Terus Trade-nya yang link B, ya. metodenya ada dengan multiscale dan ultrasonic tool. Multiscale dan tool. Udah opiniannya ada hasil lari. Meja 2 ya. Bang foto profilnya ya, Bang? Halo? Ya, Pak? Nah, gimana tadi? Yang B, Pak. Yang B. Tadi metodenya dengan multiscale sama ultrasonic tool. Ultrasonic tool. Bener ya? Iya, Pak. Oke, kalau ultrasonic tool untuk mengetahui apanya? Untuk mengetahui ketinggian anunya, Pak. Ketinggian link. Nah, untuk mengetahui ketebalan thread. Hati-hati ya. Coba. Ya. Karena nanti di link itu kan bolong. Nah, coba di halaman link. Nih, ini kan dia untuk mengetahui ketebalan lebih tepatnya. Karena nanti kalau ketinggian itu sini. Nah, konsepnya ultrasonik dia nggak bisa ngukur langsung, kecuali di sini. Ini bisa. Nah, kalau dia ke posisinya di sini, di sini, di sini, di yang kena bolongan dia nggak bisa. Tuh, jadi hati-hati. Oke? Oke. Nah, ini juga bisa ya pengukuran ketinggian link pakai si KSA, Komansu South Africa. Nah, pakai DeepGeek. Oke? Oke, Pak. Oke. Terus lanjut. Hari ini siapa? Oke. Arsad, mana Arsad? Ada, Pak. Itu lagi rebahan di kasur, Arsad. Lagi rebahan di kasur. Enggak, ini kasurnya nyender. Oh, kasurnya yang nyadar. Oke. Teknik tidur terbaru. Jelaskan posisi prop pada satu pengukuran front Igler treat dengan menggunakan ultrasonic tool. Gimana? Ini maksudnya posisi prop. Posisi probe-nya. Jadi kalau mengukur von Igler pakai ultrasonik, nah probe-nya itu harus seperti apa? Pengukurannya dilakukan di posisi tengah treat. Oke. Terus ukur ketebalan treat pada bagian yang berdekatan dengan idler plank. Oke. Lagi. Terus ukur pada kedua sisinya outer dan inner. Outer dan inner apa? Outer dan inner ini.
Outer dan inner apa? Treat idler. Treat idler. Treat Idler. Hitler. Nah, yang sebelah mana tuh? Ustaz? Yang bulat itu apa? Bulat mana? Yang ini yang kuning. Heeh. Outer sama inner. Inner sama outer tuh yang mana coba? Outernya mana ya? Dan inner itu Sisi karena kiri dan kanan. itu kan nanti pasangnya pasti dua gini kan? Mm-mm. Di pasangnya kan pasti ada dua idler. Idler untuk sebelah kanan sama sebelah kiri. Nah, nanti yang ketemu sama frame di sini kan ada unitnya apa namanya? Frame-nya dozer. Nah, yang di sini inner di sini. Paham ya? Oh iya Pak. Siapa ini bocor nih? Siapa nih? Gak ada kok. Oke. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah Hafiz Arsad. Haris? Ya, Yo. bukunya nggak ada Pak. Oh, bukunya nggak ada. Ya sekali, Riz. Mana nggak sempat screenshot kemarin. Oke, kalau gitu. Selanjutnya. Suhaili? Siap. Siap. Nili. Nomor 4. Carrier roller. Oke. Carrier roller. Mana ini? Sebutkan bagian mana saja yang harus dilakukan pengukuran pada komponen carrier roller. Mana saja? Bagian bagiannya outside Abe di betul di Tanjung. Cuma angkat ini lah berdua. Iya. Mama mana? Hah? Mama mana? Mama kah di Batu. Izin Pak. Ya. Ada keluarga datang Pak. Oh iya iya iya. Oke, karena masih terima tamu. Tadi siapa Suhaili ya? Geser ke Rizky Fauzan. Siapa? Ki, mukanya mana Ki? Masuk, masuk. Masuk. Oke. Nomor 4 tadi gak, Pak? Ya. Carrier roller. Sebutkan bagian mana saja yang harus dilakukan pengukuran pada komponen carrier roller. Yang pertama di bagian pinggir sebelah luar.
bibir sebelah luar. Namanya apa? Halaman berapa? Halaman 79 tuh, Pak. 9. Itu namanya apa, Ki? Apa ya, ada? Ini loh. Namanya apa? Bagian anunya kah itu, Pak? Bagian puternya kah? Nyap, Ki. Ini loh. Ini ada tipe A, tipe B. Nah, kalau yang ini ngomongnya ketebalan thread, berarti nanti di sini ngomongnya adalah diameter. Diameter apa? Diameter. Diameter thread lah. Iya, Pak. Pak. Jadi komponen-komponen yang berhubungan langsung, bergesekan antara carrier, kemudian track, roller, kemudian si apa namanya, tracking, kemudian idler, yang bergesekan langsung ke permukaan, itu kita sebut carrier, biar gampang. Kok carrier, apa namanya, thread. Straight, Pak. Nah, Iya, ini straight. ukuran thread. Nah, tuh. Jangan samping. Tapi kalau samping bingung nanti. Oh iya, Pak. Oke. Ini toolnya apa, Ki? Oh, anu tadi, Pak. Nih ya, Pak. Offset caliper. Nah, itu grupnya siapa? KUC atau KSA? KSA itu, Pak. KSA. Oke. Ya, terus apa lagi? Itu, Pak, ini pada bagian tengah threadnya juga, Pak. Oke. Bagian tengah thread. Mana? Itu, Pak, yang tipe C atau sama tipe G-nya. Thread C sama tipe G. Tengah thread. Jangan, Pak. Nah, ini Nah, itu, Pak. kayaknya salah ini. Iya, nggak, Pak? Iya. C, C. Itu masih gambarnya di Salah pinggir maksudnya kan itu, ini Pak. loh. Salah itu maksudnya ini. Ini yang salah. Dia kan bukan di tengah. Jadi gini ya. C. Thread. Thread. Dan nah, jelas ya. Tadi itu Terus, Pak. kita melakukan pengukuran di undercarriage itu karena satu komponen ini aus, dan ketika dia aus sudah mencapai limitnya, maka harus dilakukan penggantian. Nah, terus kemudian di doser itu tingkat keausannya cukup tinggi.
Terus kemudian stok komponen itu belum tentu banyak karena harganya mahal. Nah, jadi muncullah program P2U, program pemeriksaan undercarriage. Nah, itu tujuannya adalah untuk maintenance maintenance stok, maintenance manajemen daripada si undercarriage unit dozer, seperti itu. Nah, sehingga dilakukan pengukuran secara rutin. Nah, pengukurannya apa aja? Pengukurannya adalah pada komponen-komponen yang Halo, tes. Hilang suaranya. Sorry. Hilang suaranya. Tes Pak Haji. Masuk. Sinyalnya hilang. Bentar. Setumat. Faktor alam. Oke. Sudah muncul suaranya? Masuk, Pak, masuk. Siap. Sudah. Nah, tadi kenapa dilakukan pengukuran? Karena ini mengalami keausan dan keausannya itu normal, tapi dengan tingkat keausan yang sangat cepat. Nah, keausannya apa aja? Salah satunya adalah treat portion atau treat area. Treat area ada mana aja? Hitler ada treat. Terus kemudian carrier ada treat. Track ada treat. Terus kemudian Hitler yang sini ya. Hitler, carrier, track, kemudian ada di link. Nah, ini dilakukan pemeriksaan, terus kemudian ketebalan. Nah, untuk tipenya sendiri, nah ini di bagian carrier ya ini tadi. Nah, carrier yang mengalami keausan itu kan cenderungnya yang permukaan sini, karena dia yang bergesekan sama si treatnya link treat. Nah, makanya dilakukan pengukuran di bagian treat daripada si carrier. Nah, cuma di sini ini adalah statementnya. Kalau gambarnya seperti ini kan berarti bukan di tengah ya. Iya, Pak. Nah, jadi yang perlu diperhatikan paling itu. Kadang ya mungkin ini ada kesalahan sedikit dari bukunya. Tuh. Sampai di sini kopi ya. Jadi pengukuran treat itu adalah di bagian yang bergesekan sama link treat. Treat. Oh iya, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Siap. Lanjut. Nomor 5 siapa? ABC Prayoga mana? Hadir, Pak. Hadir. Lihat mukanya dulu, sudah mandi belum? Belum. Tuh, udah, Pak. Oke, silakan. Nomor 5. Jelaskan kriteria temperatur yang digunakan pada saat melakukan pengukuran temperatur pada pin track dengan tipe SART. Gitu. Yang pertama, yang panas, Pak. Temperaturnya lebih, pengukurannya itu yang temperaturnya lebih dari 50 derajat Celcius. Yang hangat sekisaran 35 derajat Celcius. Kalau yang dingin itu yang 25 derajat Celcius. Itu aja ya? Ya, betul. Oke. Kalau boleh tahu tujuan dilakukan pemeriksaan suhu ini buat apa? Tuh, Pak, buat ngecek kondisi pinnya itu, Pak. Kalau iya itu kalau misalnya panas itu mengindikasikan adanya kebocoran oli.
Kalau hangat Iya Pak, sama Pak. sama. Kalau dingin normal gitu ya. Iya Pak, kalau dingin aman aja. Oke, kalau olinya bocor, kok suhunya bisa panas? Kira-kira kenapa? Gesekan itu antara apa besi-besinya itu Pak. Besi apa? Busingnya itu Pak. Oke, itu ya. Jadi ketika nanti dia berputar, terus kemudian pin sama busingnya itu dia bergesekan. Kalau di situ nanti nggak ada pelumasan, maka suhunya akan naik. Kalau dia itu pelumasannya bagus, nggak ada kebocoran, berarti suhunya akan normal. Gitu ya. Siapa? Yang lain, kopi ya. Kopi. Kopi, Pak. Kopi, Pak, kopi. Oke, kita masuk ke bab terakhir, perhitungan umur komponen. Semoga nanti Nomor 3 belum, nomor 3 belum. nomor 3 kan sudah tadi. Sudah kan? Sudah. Namanya dipatu. Kita masuk ke bab 5. Ide dasarnya. Tujuan pengukuran komponen nih memperhitungkan besarnya sisi umur komponen berdasarkan ukuran sama memperkirakan waktu penggantian. Jadi kita tahu sisa umurnya, terus kita punya plan untuk penggantian komponen undercarriage. Jadi kalau sudah tahu sisa umurnya segini, kira-kira gantinya segini, hubungannya sama apa? Nanti sama manajemen pengadaan komponen. Ini sama hubungannya sama duit lah. Jadi kalau misalkan, ini sudah haus 90%, waktunya beli. Nah, karena bisa jadi begitu beli, barangnya belum tentu ada. Harus inden. Kalau misalkan harus inden, sampai 2 minggu, berarti kan unitnya nganggur 2 minggu. Atau dipaksa kerja 2 minggu pakai komponen yang aus. Potensinya kalau aus bisa merusak komponen yang lain, atau hubungannya sama safety. Itu. Nah, nih ada di undercarriage itu ada istilah heat treatment, itu untuk pengerasan komponen. Jadi kalau sampean pernah tahu pakai besi yang bikin pisau, bikin cangkul, bikin golok, nah itu kan habis dipanaskan langsung dicelupkan, itu namanya hardening proses. Nah, komponen besi yang sampai pukul terus kemudian cuil, berarti itu habis dipanaskan kayak gini, dia dicelupkan air, jadinya keras, kuat. Atau misalnya sampai pukul covernya patah, nah itu hardening. Tapi kalau sampai lihat besi bangunan yang kecil-kecil gini, buat nyusun buat bikin rangka bangunan, nah itu kan dia bisa ditekuk, bisa dibentuk-bentuk, atau kawat itu kan bisa ditekuk-tekuk. Nah itu namanya tempering, hardening tempering. Kalau tempering itu habis dipanasin ya sudah ditaruh itu aja sampai dia dingin dengan sendirinya, suhu sekitar. Nah kalau besi dibiarin aja, itu nanti dia tempering, jadi lentur. Nah, kalau yang habis dipanasin di celup air, nanti dia jadi keras, hardening. Itu istilah teknisnya. Nah, itu ada perlakuan panasnya. Nah, di komponen biasanya dia akan dilakukan hardening, ya tergantung komponennya. Nah, ketika dia dilakukan hardening, nah ini langsung dicelup air. Nah, nanti yang di luar itu keras, tapi yang di dalam jadi lembek, biasanya kayak gitu. Tergantung komponennya. Nah, ini hubungannya sama apa? Sama nanti tingkat keausan komponen ketika dia bergesekan dengan
komponen yang lain. Misalnya tadi carrier thread-nya bergesekan sama thread-nya si link. Atau thread roller, thread-nya bergesekan sama thread-nya si link. Kayak gitu. Nah, permukaannya aja. Nah, nanti apa namanya tingkat kausannya ini ketebalannya ya, terus kemudian ini persentase kausannya. Jadi kalau maksimal kausannya adalah 6 mili, nah kalau dia tinggal 3 mili berarti itu kan sudah 50%. Nah, total umurnya segini. Nah, di grafik ini untuk komponen itu dia nggak bisa linear. Jadi kalau misalkan oh dia ausnya 50%, itu umurnya kemarin 1000 jam, 50%. Nah, berarti nanti kalau aus maksimal di 6 mili, 100%, umurnya nanti kalau kemarin itu 50% 1000, berarti kemungkinan 2000. Oh, nggak bisa. Kalau di umur undercarriage, dia tuh nggak bisa linear gini, tapi dia akan agak turun. Nah, kalau yang tadi di sini 1000, bisa jadi dari 50 ke 100% kausan, itu cuma 300 aja. 300 jam. Nah, nih. Itu bisa jadi seperti itu. Karena nanti semakin lama dia tergerus, laju keausannya, dia itu akan semakin tinggi. Nah, itulah nanti fungsinya tabel untuk menentukan perkiraan umur komponen. Berarti itu nggak bisa diambil patokan ya Pak maksudnya tuh? Jadi kalau yang linear itu nggak bisa. Jadi kita harus ngambil datanya titik per titik. Itu. P2U biasanya per 250 jam. P2U itu bisa per ini, bisa daily. Tergantung jumlah unit. Oke. Contohnya, nih, permukaan yang paling keras adalah permukaan yang berisiko mengalami kausan paling banyak. Pada ketebalan 1 mili dari permukaan komponen merupakan area yang paling keras. Sehingga komponen akan mengalami laju pertambahan kausan yang lambat pada saat awal digunakan. Nah, ini salah satu contoh alasannya. Terus kemudian, tetapi semakin dalam permukaan komponen, maka kekerasan akan semakin menurun sehingga laju pertambahan kausan akan semakin cepat. Tadi ya prosesnya kayak gini. Cek. Tes. Masuk San. Yap. Gak ada ini Pak, gak ada suaranya Pak. Oh, sebentar. Sabar. Oke. Forms the backbone of our skyscrapers. It paves the way for our railways. It shapes the engines that powers our society. And the very tools that forge these objects are made from steel. We have spoken before about how the refining process of iron determines whether the resulting material will be iron or steel, and how the exact percentage of carbon present in the material has dramatic results on the final material properties, and how the production methods through time has taken steel from an expensive material reserved for swords, armor and tool making to one that is permeated into nearly every technology we use in our lives.
But I failed to tell you why that simple addition of carbon has such a huge effect on the iron, turning it from a relatively weak material to one capable of launching an industrial revolution, which is what we're going to learn today. Much of our knowledge in crafting steel was passed down over the centuries from blacksmith to blacksmith, creating tools for their communities. So to learn more about this amazing material and how blacksmiths carefully tailor its material properties, I visited Alex Steele's workshop to create my own knife from scratch. Nah ini heat treatment, jadi besi itu nanti dipanaskan, terus kemudian ditempa. Ada besi yang ditempa, habis itu dicelup, terus kemudian ada yang habis ditempa, dibiarin aja. We started our forging process with round stock 1055 steel with 0.55% carbon content, and placed it in the forge and gradually shaped it with a power hammer to a rectangular bar that could be more precisely shaped into the shape of our blade using a 3-pound hammer that my wee arms struggled to swing after an hour. Once we roughed out the shape, we began to grind and refine our blade, eventually producing our blade blank that would be later grinded to its final shape. But before that could happen, we needed to perform some metallurgy wizardry through the heat treatment process. To drive home how important this step is, we tested 4 samples of the same material at different stages of the heat treatment process. This was our sample before the heat treatment process, which you will quickly see was the weakest of the bunch. This is the normalized sample, which was ductile with a low yield stress. It took several hammer blows, which it absorbed through plastic deformation, not ideal characteristics for a sword or knife. Next, we tested our quench hardened sample, which is stupid and dangerous and should not be tried at home. This fractured explosively and tore a hole through Alex's reflector. Finally, we tested the tempered material, which absorbed every hammer blow with minimal plastic deformation and only broke when we cut a notch into the material to create a stress concentration point. This material is tough, capable of absorbing energy without deforming permanently, and hard, allowing it to resist damage to the cutting edge. It is the ideal material. Nah, satu nanti selain dari bahannya ada cast iron, ada steel. Nah, itu salah satu juga dari bahannya. Terus kemudian nanti heat treatment. Nah, intinya di proses undercarriage di heat treatment itu dia ada proses pengerasan dari si besinya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ini tadi, supaya ketika nanti dia digunakan itu tingkat keausannya itu relatif lebih lambat daripada dia tanpa hardening. Tapi tidak semuanya nanti dia akan di hardening atau dikeraskan. Yang bagian tengah itu dibuat agak lembek, artinya ketika nanti dia sudah dibentuk jadi, nah itu dicelup sesaat habis itu ditarik, nggak sampai dingin semuanya. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah ketika nanti dia kena beban, kalau dia terlalu keras, kena bebannya yang terlalu tinggi, dia akan breakage atau patah. Nah, dengan adanya sebagian yang ditempar atau yang dibiarin, berarti kan agak lembek. Efeknya apa? Efeknya adalah ketika dia kena beban besar, dia itu nggak patah semuanya, tapi kemungkinan akan ausnya lebih cepat di sini. Gitu. Jadi bukan yang istilahnya besi ketemu besi, tapi besi keras sama besi agak lembek, sehingga nanti yang lembek yang kalah. Gitu. Nih diatur kekerasannya yang dalam, semakin dalam permukaan komponen, maka kekerasannya akan diturunkan, sehingga laju pertambahan keausan semakin cepat. Nah, titik A di sini. Titik A. Ini sudah dibaca belum? Udah. Sudah ya. Nah, titik A itu adalah keausan maksimal 100%, sedangkan titik B itu adalah kondisi keausan di 50%. Nah, karena tadi tingkat kekerasan di permukaan sama yang semakin dalam ini berbeda, maka laju keausannya ini juga dia akan semakin cepat. Gitu. Nah, nanti kalau mau ngitung ya rumusnya ada ini, Y sama dengan AX pangkat K. Nah, nanti ada cara ngitungnya. Coba. Nah, metodenya nanti
tiga perhitungan yang digunakan ada percent won chart atau hour life chart. Kemudian yang kedua metode wear life percent yang dihitung dengan menggunakan KUC program software, dan dengan dasar ini total umur alat dapat dihitung. Terus kemudian yang ketiga wear life percent yang dihitung menggunakan wear life percent table. Nah, jadi ada 3. Nah, tapi di sini jelaskan satu aja yang mudah. Oke, dari dasarnya dulu ini ada yang mau ditanyakan? Dasarnya dulu ini, silakan. Jangan sungkan-sungkan. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut. Oke, perhitungan umur alat. Percent one chart dan hour life chart. Di buku kawan-kawan semua ada kan? Materinya ini? Ya, Pak. Oke ya. Oke. Metode ini dilakukan dengan cara menggunakan sebuah tabel. Perhitungannya dilakukan secara manual. Langkahnya adalah pembacaan service meter 1600 jam dihitung saat pertama kali komponen dipasang. Contoh ini kondisinya adalah ketika kita memasang komponen ini, AM unitnya ada di 1600. Dihitung saat pertama kali komponen dipasang. Terus kemudian nilai keausan pada idler thread itu 31,3 mili. Nah, berarti ini pada pengukuran di idler thread-nya di sini, thread-nya idler. Nah, ketinggian thread. Nah, itu dia di 31,3. Nah, ini diukur pada KM komponen idler di 1600 jam. Nah, dengan data ini kita bisa mengetahui keausan daripada si idler. Ketika nanti nilainya adalah pengukurannya seperti ini. Nah, ketika dapat itu dia di 31,3. Nah, di sini maka keausannya adalah 70%. Oke. Nah, ini adalah metode multi scale. Kalau metode yang idler wear gauge yang diukur dari tengah sampai ke diameter idler itu yang sini. Nah, ini juga sama. Nanti ketebalannya sini maka keausannya adalah 70%. Terus kemudian kalau pakai ultrasonik berarti ketebalan idler thread-nya di sini itu adalah 21,3. Nah, ini kalau pakai multi scale, kalau dia baru keausan 0%, berarti kan ini thread-nya lebih naik ya. Jadi jarak multi scale-nya ini lebih kecil. Nah, semakin aus ini semakin turun, maka nilai multi scale-nya akan lebih besar. Nah, kita dapat 70%. Nah, terus kemudian setelah kita tahu nilainya 70%, maka wear rate-nya adalah 22,5 dikurangi 31,6 cc. kok sini jadi 31,6 ya? Oh, ini Tulis mungkin, Pak. Hah? Kenapa? Oh, beda itu, Pak. Ini beda contoh. Oh, beda Itu contoh Pak. itu. Ya. Contoh.
Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi dia ketika baru 0% itu 22,5, ketika dia maksimum aus 35. Nah, hasil pengukurannya di sini. Nih. Jadi ketika baru 22, hasil pengukuran 31,6 dibagi baru dikurangi aus maksimum. Sama kayak yang ini kemarin. Itu 35 tadi apa, Pak? Hah? 35 maksimal. Total kausan ya, Pak? Ya. Nah, 35 ini 100% aus. Nah, kalau lihat tabel ini, aus itu bisa maksimal di 150. Nah, cuma kalau yang sesuai perhitungan harusnya kan 100% itu sudah diganti. Atau diribul. Misalnya dilas ulang. Nah, nih, jadi 35 itu adalah nilai ketika dia aus 100%. Nah, rumusnya kayak gini. Nah, ini kalau mau cari si kausan berapa persen. Kalau di tabel nggak ada, di tabel itu kan adanya 31,3, 70%, 31,9, 75%. Nah, kalau 31,6 berapa persen? 72,8. Ini pakai rumus yang ini kemarin. Hasil baru dikurangi hasil pengukuran dibagi baru dikurangi hasil pengukuran dikurangi maksimum dibagi baru dikurangi maksimum. Nah, kalau yang ini tadi baru dikurangi hasil pengukuran, tinggal dibalik aja. Kalau yang ini kausannya. Kalau yang kemarin saya itu sisa umurnya, jadi tinggal dibalik aja, sama aja. Sampai sini ada yang bingung dulu antara ini? Ada yang bingung? Yang di sini? Jadi weret itu ini baru dikurangi hasil pengukuran dibagi baru dikurangi aus maksimal 100% dikalikan 100%. Ketemunya sama dengan 72,8%. Nah, ini wear rate. Standard value dikurangi measurement wear value dibagi standard value dikurangi repair limit 100%. Rumusnya itu. Ada pertanyaan? Halo, tes? Udah ada. Ya. Oke, tadi sampai di prayoga ya. Tadi prayoga udah belum? Udah, Pak. Udah ya. Ramadi? Ya, Pak. Mana bukanya? Oke, Ya, Pak. nah. Oke, kalau berdasarkan tabel ini, saya mengukur di sekitar itu dapatnya 33,1. Berarti kausannya berapa? Kausannya 85, Pak. 85. Oke. Kalau saya mengukurnya di 25, 20, Pak. 20%. Paham ya? Ya. Oke. Kalau saya mengukurnya di Paham, Pak. mengukurnya di 34, berapa persen? Ngitung dulu, Pak.
Ya, coba dihitung. Ya. Rumusnya ada di buku kan ya? Ada, Pak. Ada, oke. 34 kan, Pak? Ya, 34. Coba kasih lihat cara ngitungnya. Kameranya diaktifkan. Nah, Bentar, Pak. kalkulator kalau susah. Siap. Dua, dua, satu, enam. Habis. 72,8, Pak. Coba dikasih 7. Coba. Kelihatan, Pak? 2,8 ya. Ya. Nah, tadi di 34 ya. 4, Pak. Siap. Nih, di 34. Harusnya kan di sini ya. Siap. Betul, Pak. Nah, sesuai nggak? Enggak, Pak. Nggak sesuai ya? Iya. Nah, itulah. Kalau dia linear, itu 72. Kalau contohnya ini kebetulan, nggak tahu, coba dihitung lagi benar nggak? 72. Padahal di sini 31. Nah, kalau dia ketemunya nanti di, apa namanya, di sini, 34, ternyata ketemunya 70, berapa? 95. 70 berapa tadi? 72,8, Pak. 72,8. Nah ini dong. Iya. Coba hitung ulang, Dik. Coba dihitung ulang. Ya, hitung, P. Ayo coba hitung ulang Rahmadi. Siap, itu tuh. Salah hitung enggak ya? Salah hitung. Wah, pagi nih masih. Iya, pagi nih. Oh iya betul, Pak. Salah hitung. Nah, Pak. 92, Pak. Nah, Anu, Pak, masih miss. 92. Iya, Pak, 92, Pak. Oh, kalau 92 berarti linear ya. Ya. benar. Miss Indonesia. Siap, miss. Oke, berarti caranya seperti itu ya. Ya, Pak. Betul. Nah, ini yang pertama kita tahu prosentase keausan. Nah, setelah kita tahu prosentase keausan, nah,
kita akan menggunakan persentase keausan tersebut untuk menghitung berapa jam umurnya. Nah, contoh yang kedua tadi yang pertama tadi adalah keausannya sudah sekian persen. Terus kemudian, nah pada saat HM-nya sekian, 1.600 dengan wear rate-nya 70%, nah umurnya nanti tinggal berapa? Tuh. Ini, nah, contohnya kayak gini. Nah, ini juga nanti ada grafiknya, masing-masing unit akan berbeda tergantung tipenya. Cuma ini nggak dikasih keterangan. Nah, contohnya tadi kayak gini. Tadi kan diukur di umur 1.600 untuk si idlernya. 1.600. Nah, 1.600. Kemudian kita akan mengukur. Nah, kira-kira dia itu ausnya 100% di umur berapa. Nah, nanti tinggal ngikutin dari titik ini yang paling dekat itu yang mana grafiknya. Ini anggap aja misalnya punyanya doser D375. Nah, ketika dia didapatkan di sini 70%, berarti titik yang paling dekat adalah yang sini. Yang nomor 2. Ya. Oke, berarti ketika yang Tes. Cek. Nah. Oke, ya, kita lanjut. Nah, ini contohnya. Kenapa ada banyak garis? Banyak garis ini untuk sebagai pendekatan. Ketika D155 kerjanya ada yang di pasir, ada yang di batu, ada yang di tanah liat, ada yang di tanah kering. Nah, nanti tingkat keausannya akan berbeda-beda. Yang paling cepat biasanya itu pasir, yang paling awet itu biasanya di jalan padat, terus kemudian dia itu bersih, nggak banyak lumpur, ini paling awet. Nah, kalau di sini kemungkinan dia akan kena lumpur atau pasir. Nah, dengan di umur komponen 1.600 idler tadi, kita dapatkan 70%. Nah, nanti ausnya 100% berapa ini kira-kira? Kita tinggal tarik garis yang mendekati garis nomor 2. Karena ini titiknya ini paling dekat dengan si nomor 2. Ke atas yang mendekati. Nah, diambil di garis 100%. Ditarik ke bawah. Nah, umurnya nanti kira-kira akan ada di sini. Oh iya, paham Pak. Nah, kalau misalkan ini 2.000, ini 3.000, berarti ini 2.500. Nah, itu sekitaran di 2.100 atau 2.200. Itu. Umurnya akan di sekitaran itu. Oke, sampai sini paham? Paham Pak. Paham ya? Ada yang bingung? Yang pertama tadi adalah kita tahu mengukur di aktual, HM komponennya di 1.600 dari awal pasang baru sampai di HM 1.600 sekarang kita ukur, keausannya sudah 70%. Lah sisa umurnya berapa? Nah, tinggal ditarik garis sesuai dengan ini yang paling dekat. Kalau sudah sampai di 100%, tarik garis ke bawah. Terus, nah dapat umurnya. Kira-kira di 2.100 atau 2.200. Gitu. Untuk garisnya itu... Oke, satu-satu untuk garisnya. Biasanya itu beda-beda apa gimana Pak garisnya itu Pak? Garis pendekatannya. Garis pendekatan.
Ya. Nah, ini satu tipe unit, misalnya D155. Nah, D155 itu nanti kerjanya kan bisa di batu bara, bisa di disposal, bisa di tambang pasir, bisa di logging, bisa di land clearing, macam-macam kan. Kalau dia itu nanti misalnya di disposal berarti tanah liat, terus kemudian sering hujan berarti kena lumpur dan kawan-kawan. Nggak usahnya dia akan relatif lebih cepat. Kalau dia kerjanya di logging nggak banyak debu, ada hujan tapi masih banyak pohon, terus kemudian kondisi tanahnya itu misalnya bersih. Nah, itu bisa usahanya yang paling tinggi. Jadi misalnya di HM 1600 pas diukur itu bisa jadi cuma sekian persen, misalnya 10%. HM 1600 masih 10%. Ya segini, berarti nanti ngikutin yang ini. Nah, nanti diukur interval aja sampai mendekati misalnya 70%. 70% yang mana? Ternyata mendekatinya yang sini. Ya sudah, nanti diikuti garisnya ini. Nah, 100%-nya kemungkinan ada di sini. Nah, bisa berarti iya Pak, paham Pak. Paham ya? Paham. Kayak gitu. Berarti tabel ini ada ya di shop manual, Pak? Kalau ini di shop manual nggak ada. Ini nanti adanya di buku khusus dari Komatsu khusus untuk undercarriage. Oh, buku. Dari Ada khusus. Kalau di shop manual nggak ada. Karena ini sudah di luar technicalnya unit. Ini untuk manajemen ini undercarriage. AOI. Jadi kepisah. Undercarriage Indonesia. Dijual Itu Pak perhitungannya bisa meleset kayak itu Pak? Oh, sangat bisa. Ini kan hanya perkiraan. Jadi nggak murni, umur nanti di 2112 harus ganti, nggak murni seperti itu. Itu tetap meleset. Ini hanya pendekatan perhitungan. Tujuannya kembali lagi adalah untuk planning tim logistik menyediakan komponen supaya ketika ini nanti sudah benar-benar out 100% itu bisa segera dilakukan penggantian komponen daripada nanti sudah 100%, wah komponen belum datang, ya sudah operasi aja. Tahu pas operasi ternyata treknya lepas, terus kemudian ada yang patah atau yang lain kayak gitu. Jadi menghindari breakdown. Jadi fungsinya adalah lebih ke preparation untuk logistik, menyiapkan supaya unitnya itu enggak breakdown gitu. Tidak paham Pak, paham. Nah, breakdown akibat komponen aus ya maksudnya komponen undercarriage. Karena kan gitu, kalau kita ngomong di misalnya FMC PC 4000 sejamnya itu bisa berapa dolar ya? Lupa aku. Misalnya anggap aja $100 sejam. Nah, undercarriage-nya tiba-tiba breakdown, patah. Nah, mau diganti ternyata sudah aus di 100%. Nah, PPC-nya nggak ada planning. Nah, ngordernya kemana? Ke Jerman. Gitu. Paling dekat biasanya di sekitaran, kalau Indonesia di Jakarta, kalau enggak biasanya Singapura. Nah, kalau misalkan travelingnya aja seminggu, berarti ya sudah. Kalau sehari 20 jam operasi, dikalikan dengan 7 hari, berarti sudah berapa tuh? 140 jam, 140 jam ya, sehari sejam. Nah, dikalikan $100, sudah $14.000 hilang. Gitu. Hilang operasi $14.000 seminggu. Nah, misalnya kayak gitu. Gitu. Jadi lebih ke planning. Oke? Ada pertanyaan lagi?
Nah, pada kita lanjut ke perhitungan sisa umur komponen dengan formula atau rumus. Kalau tadi dengan grafik, yang ini tadi dengan grafik, life chart, ini our life chart, dengan grafik. Nah, kalau sekarang pakai rumus. Ini Y itu adalah wear rate-nya, berapa persen. Terus kemudian X itu adalah service meter pada saat pengukuran, AM-nya 1600. K adalah faktor untuk masing-masing komponen undercarriage. Nah, contohnya di sini tadi, punyanya si Idler. Nah, untuk treatnya itu faktor keausannya, itu faktor keausannya ada di 1,3. Ini faktor keausan untuk masing-masing komponen undercarriage. Nah, ideal trade itu di 1,3. Ini juga ada tabelnya, ngikutin tabel yang itu, faktor K-nya. Terus kemudian konstanta, ini yang dicari. Nah, rumusnya seperti apa? Wear rate sama dengan rumusnya A, konstanta dikalikan faktor undercarriage dipangkat, service meter dipangkat faktor undercarriage, faktor keausan. Nah, rumusnya kayak gini, didapatlah A, konstantanya adalah 0,004 sekian. Nah, ini adalah konstanta keausan komponen yang kita ukur. Nah, berarti ketika nanti dia 100%, mengalami keausan 100%, kira-kira di HM berapa? Kalau yang ini langsung HM ya. Jadi 100% wear rate Y2 sama dengan A2 kali X2 pangkat K. A1 sama dengan A2 karena konstantanya akan sama. Idler trade ini yang sudah kita ukur, kita dapat konstantanya. Konstanta ini yang kita gunakan untuk mengukur si sisa umur di idler trade-nya. Nah, 100% sama dengan konstantanya dikalikan jamnya dipangkatkan 1,3. Maka jamnya adalah sama dengan akar 1,3 dari ini. Ini dapat dari mana? 100 dibagi 0,0047. Dapatnya 20.000 sekian di akar. Nah, X2-nya dapatnya 2.100 dibulatkan jadi 2.100 jam. Nah, dari hasil sisa perhitungan rumus ini didapatkan sisa umur komponennya adalah 2.100 dikurangi umur kita pengukuran di 1.600, sisa umurnya adalah tinggal 500 jam. Sampai sini jelas contohnya. Halo? Kayaknya lebih jelas yang pakai grafik, Pak. Kayaknya ini Lebih bisa pakai grafik ya. Oke. Iya, betul. Kalau lebih mudah pakai grafik karena ini sudah materi terakhir. Nah, oke, ada contohnya enggak? Nah, ini silahkan dikerjakan masing-masing 5 menit lah. Tunggu. Ini di buku ada enggak? Itu ada, Pak, contohnya tadi. Sudah ada jawabannya ya? Curang ini. Oke. Kita ganti. Oke. Kita ganti. Saya. Ganti dulunya ya.
kilometer kita ukur di 1.700 jam. Terus faktor Ziegler grade. Kita pakai oke. Soalnya yang ini soalnya yang ini nah silahkan dihitung, dicari dulu rumusnya masih sama ya. Y sama dengan AX pangkat K. Ini Y. Rumusnya sama. Y sama dengan AX pangkat K. Nah, dicari sisa umurnya berapa jam. Jelas? Halo, halo. Halo, Pak. Nah, jelas ya? Iya Pak, jelas Pak. Jelas. Silahkan ditulis di buku, nanti difoto. Oke Pak. Nah, dihitung coba. Hitung dulu. Hasilnya berapa? Sudah ketemu? Ada yang sudah ketemu? Sabar, Pak. Sabar. Mana Pak tadi Pak soalnya Pak? Oh, soalnya. Sorry. Mati lampau jadi. Nah. Ya udah nyala dah. Aku pakai itu. Kenal lo. Izin Pak, izin iklan. Iklan izin. Sembelih dayam. Enak ya di rumah backsoundnya itu ayam gitu. Ini berapa angka belakang koma ini, Pak? Hah? Angka belakang komanya banyak. Berapa angka, Pak? Diambil cukupnya aja, 3 cukup. Oke. Sudah ketemu
berapa? Belum Pak, belum. Belum. Terus titik X2 selanjutnya pindah 1,3. Ada yang sudah ketemu? Nggak ngerti ngitung pangkatnya, Pak. Nggak ngerti ngitung pangkatnya. Sorry. Belajar matematika. Sampai itu Itu yang 1,7 itu Pak, pangkatnya kan. Oh, Akarnya ini Pak, cek. bentar. Kalkulator. Madin, tes Madin. San tes. Monitor. San. Wih, San masuk ke suara kok. masuk ay. Masuk Le.
Kalkulator Dapat ini kajian. Dapat kajian. tunggu. Ada yang sebelum. Jan. Monitor. Masuk. Pangkatnya lagi San, hitung pangkatnya. Ya, aku bingung dia ini nah. Mana ya? Tes Pak Waji. Yuk. Ini konstantanya dapat, Pak. Oke, tunggu. Ya. Oke. Ini di kalkulator lagi nyari caranya. Oh, kalau ini pangkat 2. Ya. Itu Pak, online ada Pak di Google, Pak. Di Google online ada? Iya. Caranya Akar gimana? Kamu cari lewat Bentley ya? Kalkulator akar online. Akar online. Iya. Ini. Iya tuh. Oke, kalau ini ada 9. Sorry, 27. Harusnya 3. Hitung. Ya, jadi ini yang di depannya sini. Masuknya sini. Yang ini angkanya yang kita akar. Pakai ini aja. Di HP bisa kan ya? Iya bisa Pak, tapi yang saya nggak dapat itu yang di dalam ininya. Di dalam mana? Ini contohnya Pak. Ini yang ini Pak, yang nggak dapat Pak. Oke. Kalau konstantanya ini Pak. Itu hasilnya tadi San. Oke. 100 dibagi konstanta. Dapat yang di dalam akar. Sekarang hitungnya berarti ini 0, berapa? 00. Ini berapa tadi? 1,7 ya? tujuh itu Pak. Terus yang ini? Kok 0,00? Tunggu. Mana tadi? 1.700 enggak itu Pak? Hitunganmu mana tadi? San. 65% sama dengan Bukan sama dengan ini Pak. Ini sama dengan. Sama dengan A kali 1700 pangkat K. Oke. Pangkat segini A 60%. Ketemunya 0,00 konstanta. Oke. Terus bawahnya konstanta X sama 100% sama dengan ini dikalikan X pangkat 1,7 sama dengan kan 100 dibagi ya? Oh iya Pak, oke Pak. Sip. Udah ketemu Pak hasilnya Pak. Ada yang sudah ketemu hasilnya? Iya Pak. Siapa? Pak Den. Coba. Wah, pecah-pecah deh. Coba di screenshot kirim ke WhatsApp.
di foto kirim ke WhatsApp. Bisa itu kelihatan nih. Gak kurang fokus ya. Nah, Jaringannya, kurang Bray. fokus. Jaringannya kan mendukung di sini. Jaringannya nggak mendukung. Nah, di foto terus kirim WhatsApp aja coba. Oke, Pak. Tadi satunya siapa? Ahmadin sama siapa tadi yang sebelumnya? Isan. Saya Pak, Isan Pak. San. Nah, sama ya San. Coba di foto. Oke Pak. Sudah dikirim WhatsApp. Weightnya 65%, service meternya 1700, faktor Igler rate-nya 1,7. Konstantanya yang kita cari, yang pertama dapat gini. Nah, terus kemudian 100% kandungan sama. Masuk ke sini. Matikan mic set. Betul, Pak. Oh, ini free ya, oke. 100 akar 1,7. Ketemunya 2190, jadi 2200. Nah, berarti sisa umurnya adalah 2200. Sisa umurnya adalah 500 jam, Pak. 500 jam. Oke. Satunya siapa tadi? Mana satunya? Ahmadin sama Ihsan ya tadi? Iya Isan, paling masih foto. Pak Waji, Ya. nanya Pak Waji. Ya, silakan. Gimana? Itu Pak Waji yang hitung konstantanya itu Pak Waji. Kenapa? Itu gimana Pak Waji? 65 bagi 1700 apa gimana Pak Waji? Kurang paham situ. Nah, konstantanya adalah 65 dibagi 1700 pangkat 1,7. Jadi, nih. Kalkulator akar. Kalau pangkat mana? Kalkulator online. Akar pangkat 2 akar kuadrat. Kalau pangkat itu apa namanya? Kalau pangkat bisa di kalkulator HP, Pak. Apa bisa ya? Iya, Pak. Nah, oke.
1700 dipangkat 1,7. Mana tadi hitungannya? Sorry. Nah, 1700 pangkat 1,7. Dapatnya 310.000 sekian ya. Terus 65 dibagi tulisannya. Enam lima dibagi 310.000 ketemunya 0,00290487. Sama ya? Kelihatan kan di ini? Sama ya? 0,020948. Sudah benar hitungannya. Jadi Iya, hanya ngerubah adalah ngerubah itu tadi, Pak. Hah? Ngerubah yang 1700 itu. Mas, Pangkat 1,7. Nah, cara ngerubahnya itu. Oh, cara ngerubahnya. Iya Pak, Buka di situ yang kalkulator. bingungnya Pak. Iya. Buka kalkulator. Tunggu Pak. Buka kalkulator. Nanti dimiringin. HP saya enggak ada kalkulatornya, Pak. Masa sih? Ya, Aduh. habis itu apa lagi Pak? Kalau buka kalkulator, habis itu dimiringin. Udah Pak. Nah, dimiringin. Nanti muncul banyak tuh menunya. Nih. Nah, nanti pilih yang Y, X pangkat Y. Di sebelah kiri, yang kanan kan angka, yang kiri itu kan rumus-rumus. Nah, pilih yang X pangkat berat. Kalau di laptop itu, oh sorry, oke, kita join di grup coba. C, linknya kemarin, C. Kelihatan nggak? Sorry. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, di sini ada kalkulator. Nggak ada sih HP-nya. Yang sini. Kalkulator. Ini. Di ujung kanan sini. Yang ini. Kalkulator. Klik. Nah, Ya Pak. ini kan tampilan apa namanya? Potret. Nanti kalau di landscape, nah, dia jadi panjang. Nah, pakai yang rumus ini. Yang X pangkat Y. Yang ini.
pangkat G. Jadi tadi berapa? 1700 dipencet X pangkat G 1,7 tutup kurung. Nah, ketemunya segini. Bisa? Bisa. Bentar, Pak. Coba. HP saya nggak Gimana ada. tadi, Pak? Oke, diulang lagi ya. Iya, Pak. Nah, ini tampilan umum. Iya, Pak. Dimiringin, HP-nya dimiringin. Di landscape. Sudah, Pak. Sudah. Nah, ketik aja. Misalnya tadi contohnya di soal 1700. Terus dipencet yang ini. X pangkat Y. X pangkat Y. Sudah. Maka akan muncul ini. Terus diisi aja. Tadi pangkat berapa? Misalnya 1,7. Misalnya nanti K-nya pakai 2, misalnya 3,4, isi aja di situ. Bisa? Oh iya, mau, Pak. Mau ya? Nah, hasilnya mau, Pak. segini. Nah, nanti kalau sudah, tinggal di copy. Nah, atau tadi kan 65%. Nah, ini diklik, apa namanya, di angkanya, diklik 65. Aduh, sorry. Oke. Yang mana? Kan lah. Ada deh. 1700 pangkat 1,7 sama dengan ini di copy dulu, di blok, di copy. Nah, kalau sudah di copy, nah copy, terus kemudian di paste. Nah, cuma depannya dikasih 65. Tadi kan 65 dibagi 1700 pangkat 1,7. Jadinya kayak gini. Terus disama dengan. Nah, ketemu konstantanya 0,020948 sekian-sekian. Nah, kalau sudah ketemu konstantanya, nanti kalau mau pakai berarti tadi berapa rumusnya? 100 dibagi dalam kurung berapa tadi? 1,7. Enggak, Pak. 1,7-nya nanti belakangan, Pak. Nah ini 1,7 berapa tadi? 100 dibagi konstanta pangkat K ya. Gimana tadi? 100-nya dulu, Pak, dibagi hasil konstanta tadi, Pak. Oh, 100 dibagi Konstanta itu tadi, Pak. konstanta. Oke. Ya. Nah, kamu di copy lagi. Iya. 100 Baru 100 dibagi begitu. Nah, Nah, itu, Pak. ini Terus itu dipangkatkan 1,7. ini di copy lagi. Satu koma tujuh.
Nggak bisa kalau kayak ini Pak, langsung di online tadi Pak. Bisa. Harusnya sih bisa, cuma nggak tahu caranya. Iya Pak, caranya bingung Pak. Beda sama yang pangkat Pak. Oke ya, yang lain gimana? Tuh, mana tadi punyanya si siapa? Satunya. Bentar Pak, saya catat di buku yang satunya Pak. Oke, oke. Oke, jadi caranya seperti itu. Kita tahu prosentase kausan sama sisa umur dari komponen tersebut. Oke? Nah, sudah tahu caranya? Oke ya? Jay! Oke, ada pertanyaan lagi? Yang di sini pakai Telkomsel semua kan ya? Enggak, Pak. Oh, enggak. Telkom. Ada sebagian lah. Ada sebagian. Oke, yang lain pakai apa? M3, XL, Maxis? Telkomsel M3, Indosat. XL. XL sama Indosat ya. Nah, kalau kawan-kawan ini cari paketan yang agak murah itu ada, kalau di Telkomsel ya, karena saya pakainya Telkomsel, itu ada yang paket conference. Paket conference itu ya lumayan murah lah. 3 hari 5 giga itu kalau di kartuku 9,5, kan lumayan 10.000 buat 3 hari 5 giga. Di mana itu, Pak? Di My Telkomsel. Oh, di aplikasinya itu, Pak. Di My Ini Telkomsel. yang di mes pakai WiFi Coba juga. nanti saya cari dulu, Pak. Kalau yang di mes pakai WiFi aman. Tapi bisa mati lampu. 363 juga murah, Pak. Nah itu sama. 363 sama. Iya. Iya. Karena biasanya saya kan pakai Halo, jadi ya tak monitoring pakai ini My Telkomsel. Di 363 berapa Pak? Kalau di sini nggak tahu. 85.000. Berapa? Itu kartunya kartu Telkom apa, Pak? 15 giga 85.000. 15 giga 85.000. Kalau aku pakai Halo sih. Oh, pakai Tergantung kartu kartunya. Halo, Pak. Tergantung Ngapain kamu kartunya nanya, kayaknya, Be? Pak. Kamu di mes. Kalau istri saya pakai loop itu 150, itu 35 giga sebulan. Terus dapat telepon itu 600 menit. Ya, itu Oh, iya, kombonya, Pak. Pak. Paket sakti. Kalau yang
Kalau yang Combo 1 yang 85.000 itu paket nelponnya 150 menit, Pak. Nah itu segituan. Tapi Ya, kalau udah. untuk apa namanya MS Team paling sehari itu habisnya sehari BB lebih Bang. 1 giga lebih ya. Ini tadi Lebih kayaknya dikit, Pak. pagi tadi pakai 4 giga, ini tinggal 1,8 2. Tapi ya buka macam-macam kan, ada yang YouTube, ada yang apa. Ya, potong kelakuan. Mama. Potong kelakuan. Kenapa saat? Tapi kalau yang paket conference itu buat ini aja, buat apa namanya MS Team. Macam-macam. Oh. Oh, sini nggak ada itu, Pak. Saya kartunya aja kali. Nah, ini yang jawabannya siapa tadi? Isan. Isan, Pak. Nah, 2.200 sama ya. Nah, oke. Jadi caranya gitu ya. Bisa itu tadi yang pertama itu ya, yang ngajarin apa namanya pakai Online. itu ya. Akar tadi, Pak. Nah, akar tadi ya. Iya, Pak. Oke. Jadi gimana, ada pertanyaan lagi nggak untuk materi final grade undergraduate? Kalau ada silakan. Habis ini ngapain lagi, Pak? Habis ini udah selesai. Habis istirahat udah. Silakan dilanjut kegiatan harian aja. Oh, gitu ya, Pak. Iya, siap. Oh iya, Pak. Ya, Pak. Ini, Pak. Saya mau tanya nih, pertanyaan buat penutup. Ya. Ini terkait undercarriage ini ya, Pak. Biaya Ya. persentase perawatannya kan lebih tinggi. Terus biaya perawatannya mahal, biaya komponennya mahal. Ya. Pengukurannya. Kenapa undercarriage itu nggak diganti sama sistem wheel itu, Pak? Kan ada unitnya seperti excavator itu kan ada sudah yang wheel nggak undercarriage. Terus kalau yang dosernya kan ada yang unit WD itu, wheel doser. Kan itu pakai wheel itu, nggak pakai undercarriage. Kan beda kekuatan loh. Enggak kan itu. Biar kan rumit. Wajib yang jawab. Beda kekuatan siapa? Arsat. Saya, Pak Arsat. Nah, gimana, Sat? Gak apa-apa, kita diskusi aja. Iya. Kalau logikanya kan kalau ibaratnya kalau buat mendorong ya, Pak. Kalau doser, kalau pakai ban kayaknya logikanya kurang kuat sih daripada undercarriage. Bisa amblas. Slap nyesuaiin medan juga mungkin. Dikasih kasih rantai Bisa sliding. Kayak kalau Masuk. jalan kaki. Kamu bikin inovasi baru. kalau rantai itu lebih ke logging ya nanti. Jadi biar dia itu nggak lebih aman, nggak ketusuk kayak kayu-kayu kayak gitu-gitu. Jadi kalau di logging memang dikasih rantai. Tapi kalau yang tambang ya itu tadi kayak penjelasannya si Arsat, traksinya atau gaya dorongnya untuk dozer nanti kurang kuat.
biasanya kalau wheel itu loader. Nah, kalau yang untuk dosing, dorong, nah itu lebih kuat kalau dia pakai si track. Tuh. Atau simpelnya kayak gini, kita bedakan antara si dozer sama grader. Kalau grader itu kan grading. Kalau grading itu kan meratakan permukaan aja. Tuh, kalau kita tahu motor grader, nah dia kan cuma buat ngalusin permukaan jalan aja. Tapi kalau dozer itu ya buat dosing, mendorong material yang kuantitinya lebih banyak itu untuk dipindahkan kayak gitu. Tapi kalau grading itu bukan memindahkan materialnya, tapi untuk menggrading atau meratakan permukaannya kayak gitu. Nah itu salah satu alasan kenapa di dozer, nah itu dia pakainya adalah track bukan wheel. Nah nanti kalau ada dozer yang pakainya adalah wheel, nah bisa jadi dosingnya itu sedikit, dia akan lebih banyak ke loading gitu, kayak WA. Iya Pak, sering digunakan saat loading Pak. Ya kayak gitu. Terus yang kedua adalah ground pressure. Ground pressure itu kayak gini. Kalau sampean ditanam berlumpur atau misalnya kalinya lagi surut, nah datang ke kali banyak lumpurnya, supaya nggak ambles kan kita kasih papan ya, dikasih papan gitu yang lebar, taruh di permukaan lumpur terus kita naik, itu kan nggak bakalan ambles ya. Siap. Nah beda lagi kalau kita cuma pakai kaki, nah terus kita masuk ke lumpur pasti ambles. Nah itu namanya ground pressure. Ground pressure itu luas permukaan kaki kita, berat badan kita dibagi luas permukaan kaki. Jadi ketemu kilogram per sentimeter persegi. Kakinya luasnya berapa? Misalnya luasnya cuma 100 cm persegi. Nah, berarti kalau berat saya 80 dibagi 100 berarti 0,8 kilo per sentimeter persegi. Nah, ketika pakai papan, luasnya yang bisa 1000 meter persegi, nah ground pressure-nya berapa? 80 dibagi 1000 cm persegi, jadinya 0,08. Nah, itu yang menyebabkan kita nggak ambles gitu. Jadi ada ground pressure. Nah, kalau wheel ya seluas permukaan ban aja. Nah, kalau track ya seluas permukaan track yang nempel ke tanah. Mau PC 2000, mau PC 4000, mau PC 200, itu kalau nggak salah ground pressure-nya itu sekitaran 0,8 kalau nggak salah. Atau 2, saya lupa. Nah, jadi ada perhitungan luas permukaan track atau berat unit dibagi luas permukaan track. Nah, itu yang menyebabkan si unit itu nggak ambles. Gitu. Oke? Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Pak. Tadi yang pertama itu ada traksi, yang kedua nanti ada ground pressure. Supaya unitnya nggak amblas. Ada lagi? Pak, itu gimana Pak? Kan ujiannya itu. Oh, ujian tulisnya nanti di akhir, belum tahu. Kalau misalkan nanti di akhir ternyata yang obat corona dari Surabaya sudah resmi diproduksi, terus misalnya sudah bisa dikonsumsi untuk orang, terus efektifnya juga sudah terbukti, bisa jadi nanti di akhir bulan misalnya kalau obatnya sudah rilis, ya sampean akan diundang untuk datang ke TC untuk melakukan ujian tulis. Nggak bisa online lagi. Gitu. Alhamdulillah. Lagi. Mudah-mudahan di TC aja. Kumpulan. Adik siapa itu? Minum adiknya Mas Dian yang
Kasihan yang Kota Baru kejauhan. Iya ya. Kota Baru lah. Aduh. Gimik-gimik. Kota Baru nanti pakai pintu Doraemon biar bisa kemana-mana. Aman Pak, aman. Yang di mes aman aja. Tuh, ada lagi? Nanti besok lanjut lagi ya Pak, materi baru. Besok materi baru kalau nggak salah instrukturnya ada Pak Eri. Oh, beda instruktur lagi berarti besok. Sampean aja lagi, Pak. Sampean aja, Pak. Iya lah. Satu guru itu Ahmadin sama ini tadi siapa namanya aku lupa. Isan. Oke. Isan ini nomornya apa sih? 0853 apa? Telkomsel, Pak. Iya. Karena yang dua ini sudah jawab, besok pagi lah biar bisa dipakai buat paketan. Nggak banyak, paling 500 mega aja. Nanti saya kirimin. Jos. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Gimana, Pak? Dapat reward. Oh. Besok pagi Buat diingetin mic team, ya. bukan Instagram. Besok Oke, Pak. jam 6:30 atau setengah 8 atau jam 8. Ingetin ya. Siap. Ya, Pak. Biar bisa dipakai buat online training. Siap. durasinya 1 hari. Iya. Tapi Tapi tahan pakai 1 hari. harganya Bersyukur. kan lumayan buat MS Tima. Iya, Pak. Lumayan buat YouTube. Oke, ada lagi yang mau di-sharing? Ada Ayo, yang mau kawan-kawan. sharing lagi? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, sudah hampir 12:30, kita akhiri dulu ya. Berarti nanti habis istirahat silahkan dilanjut kegiatannya. Kalau misalkan mau baca-baca lagi ya silahkan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat grup di 27 Nasional ya. Ya, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi berarti untuk training kali ini saya tutup. Absennya mungkin nanti linknya nyusul ya. Oh, siapa? Nah, nanti linknya nyusul absen. Terus ujiannya juga nanti menunggu info selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Silakan melakukan aktivitas selanjutnya. Nah, untuk training kali ini final draft undercarriage sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga Amin, Pak. Amin. semoga Amin. lebih membaik supaya kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Amin. Tetap jaga kesehatan, kemudian jaga jarak dengan lingkungan ya, terutama di luar rumah. Mungkin dari pergi di area yang nanti ada penularan, supaya ini ya kita sehat dan suatu hal yang mengganggu kesehatan kita. Kalau misalkan nanti selesai BFC tiba-tiba ada rekrutmen, kita kondisinya sehat semua. Itu ya. Amin. 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 Oke, terima kasih atas waktunya kawan-kawan semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, saya lihat dulu ya. Ya, Pak. Kita bisa luar biasa. Tambah. Bunga Itu potongan apa? Gibik melarikan diri. Wah, tertinggal atau Ya. apa nih, Ben? Minum teh.
minum jahe nah. Nah, jahe nah. Sampai kamu butol Mama Dek. Yo. Ya. Hai. Hah? Oh, my. Ada buku tujuan. Kayak Uma dipadu. Ikam di Pado. Abah di Tanjung, Uma di Padu. Abah. Patik ketawa-tawa. Lalu tuh, oh bisa gelak ketawa. Semangat dulu. Kuatan gitu. Tanjung. Ketawa iya. Ya. Apa ya Joy? Abah di Tanjung, Uma di Padu. Tambahnya lagi nih guys. Yo. Benar kepisahnya Kritan. Pas banget aku ditakoni. Bulik deh dia. Kau juga jaringan di rumah puasa itu. Sudah semalam ada proyek Najak Tower. Hampor. 4 proyeknya. Ayo ha. Ano udah keluar. Yang bayang.